keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Itu ada di tema 4, subtema 1. Nah, coba Ibu mau bertanya, siapa yang sudah mengetahui sistem peredaran darah? Bagaimana sih sistem peredaran darah dalam tubuh manusia? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dahulu ya kepada kalian, siapa yang sudah pernah cek golongan darah? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Coba yang sudah, apa sih golongan darah kalian? Oh, ada yang A, ada yang B, oh ada yang O juga ya. Ada yang AB juga. Oke, nah itu semua adalah macam-macam golongan darah. Nah, dengan kita mengetahui golongan darah dalam tubuh kita, maka kita juga dapat membantu sesama kita. Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, betul sekali, dengan melakukan donor darah. Jadi di sini siapa yang sudah pernah melihat kegiatan donor darah? Oh, ada yang sudah pernah, ada yang belum juga ya. Oke, nah jadi gimana sih keadaan tubuh kita jika kita rutin melakukan donor darah? Ada yang tahu? Ya, jadi dengan kita rutin melakukan donor darah, maka tubuh kita akan semakin sehat. Jadi bukan berarti dengan kita melakukan donor darah lalu kita kehabisan darah, karena tubuh kita terus memproduksi darah. Dari mana? Dari makanan yang kita konsumsi. Jadi semua ini saling berhubungan ya anak-anak dengan materi sebelumnya. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menyebutkan organ peredaran darah manusia. Lalu yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi organ peredaran darah manusia. Selanjutnya kita tonton video berikut ini. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh, tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik
adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menonton video bersama-sama ya mengenai sistem peredaran darah manusia. Jadi, sari makanan yang telah dicerna dalam tubuh itu akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, selain itu, darah juga berfungsi untuk membawa oksigen dan juga karbon dioksida hasil pernafasan. Jadi anak-anak, apa saja organ peredaran darah manusia? Coba disebutkan. Tadi ada yang pertama jantung, betul. Lalu pembuluh darah dan juga darah. Nah, jadi jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri. Coba kalian pegang rongga dada sebelah kirinya. Apakah kalian dapat merasakan detak jantung kalian? Tentu bisa ya. Nah, jadi jantung itu seukuran sekepalan tangan. Ya, jadi sebesar ini. Nah, anak-anak, pada jantung itu terdapat 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan, lalu bilik kanan, serambi kiri, dan juga bilik kiri. Nah, otot bilik ini lebih tebal dibandingkan dengan otot serambi. Mengapa begitu? Karena otot bilik yang akan memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu bagaimana dengan sistem peredaran darah manusia? Tadi dalam video sudah dijelaskan ya. Ya, jadi sistem peredaran darah manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Nah, anak-anak, peredaran darah kecil yaitu serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar yaitu serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, dan juga serambi kanan. Yuk kita bahas satu persatu. Apa saja organ peredaran darah manusia? Coba diingat-ingat lagi. Ya, yang pertama itu adalah jantung, lalu pembuluh darah dan juga darah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, anak-anak, yang pertama yaitu jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Terdapat 4 ruang jantung, yaitu yang pertama serambi kiri yang berfungsi memompa darah kaya oksigen dari paru-paru. Lalu yang kedua bilik kiri berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Lalu yang ketiga yaitu serambi kanan berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Lalu yang keempat, bilik kanan berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Nah, di antara serambi dan juga bilik terdapat katup yaitu yang berwarna putih. Di antara serambi kiri dan juga bilik kiri terdapat katup yang bernama valvula bicuspidalis. Lalu, di antara serambi kanan dan juga bilik kanan terdapat katup yaitu valvula tricuspidalis.
Selain itu, terdapat aorta yang merupakan arteri yang terbesar dan juga terdapat arteri paru-paru yang berfungsi untuk mengalirkan darah kayak karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Lalu, ada vena paru-paru yang berfungsi membawa darah kayak oksigen dari paru-paru ke jantung. Jadi, kalau dilihat dari gambar, di sini darah mengalir ke dalam serambi kiri, lalu katup valvula bikuspidalis akan terbuka dan darah dari serambi kiri akan mengalir ke bilik kiri. Lalu otot bilik akan memompa darah mengalir menuju pada aorta. Nah, selain itu, darah yang berasal dari seluruh tubuh yang berwarna biru ini mengandung karbon dioksida, sedangkan yang berwarna merah itu mengandung oksigen. Nah, darah yang berasal dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida ini akan masuk ke dalam serambi kanan, lalu katup trikuspidalis akan terbuka dan darah akan mengalir ke bilik kanan, lalu otot bilik akan memompa darah ke paru-paru. Ke anak-anak yang kedua, yaitu pembuluh darah, merupakan organ yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembuluh nadi atau arteri yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Lalu yang kedua, pembuluh balik atau vena yang berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh masuk menuju ke jantung. Lalu yang ketiga, pembuluh kapiler atau pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida dalam darah. Oke anak-anak, jadi kita perhatikan gambar ini ya. Nah, jadi yang pertama di sini terdapat pembuluh nadi yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Nah, lalu yang kedua ini terdapat pembuluh balik atau vena yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Lalu yang ketiga terdapat arteri pulmonalis yang mengantar darah dari jantung ke paru-paru. Nah, selain itu juga terdapat pembuluh vena pulmonalis yang berfungsi mengantar darah dari paru-paru kembali ke jantung. Jadi pulmonalis ini artinya paru-paru ya. Nah, setelah itu, saat jantung mengembang, darah berada di serambi kanan dan juga serambi kiri. Lalu katup terbuka dan darah menuju bilik. Ketika jantung mengempis atau menguncup, darah dipompa keluar dari jantung dan mengalir ke pembuluh, lalu dialirkan ke seluruh tubuh dan juga dialirkan ke paru-paru. Nah, semua itu terjadi terus-menerus selama jantung berdenyut. Berikutnya, bagaimana sih proses peredaran darah? Nah, jadi darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu darah menuju ke pembuluh darah, berkumpul di aorta, lalu mengalir ke seluruh tubuh melalui nadi. Nah, setelah itu terdapat pertukaran oksigen dan menjadi karbon dioksida melalui pembuluh kapiler dalam tubuh. Setelah itu darah yang kaya akan karbon dioksida akan mengalir masuk ke dalam jantung melalui pembuluh balik atau vena. Lalu masuk menuju ke serambi kanan dan juga selanjutnya masuk ke dalam bilik kanan. Nah, setelah itu darah keluar dari jantung
melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, di sini terjadi pernafasan, maka darah yang kaya akan karbon dioksida diubah menjadi darah yang kaya akan oksigen, lalu darah yang kaya akan oksigen itu dialirkan kembali ke dalam jantung melalui vena pulmonalis. Nah, terjadi seperti itu secara terus-menerus selama jantung kita berdenyut. Jadi anak-anak, terdapat peredaran darah besar, yaitu serambi kiri, lalu bilik kiri, seluruh tubuh, dan juga kembali ke serambi kanan. Nah, setelah itu terdapat juga peredaran darah kecil, yaitu dari serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, dan masuk kembali ke serambi kiri. Jadi kalau peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham semuanya? Semoga kalian paham ya. Berikutnya yang ketiga adalah darah. Nah, darah ini berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Bagian-bagian darah yang pertama yaitu plasma darah, merupakan bagian darah berupa cairan dan berfungsi mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Pada gambar yang berbentuk seperti pipa berwarna merah, ini merupakan pembuluh darah. Lalu yang berbentuk cairan yaitu plasma darah. Nah, bagian darah yang kedua yaitu sel-sel darah. Sel-sel darah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut hemoglobin yang berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Pada gambar, sel darah merah itu yang berbentuk kepingan berwarna merah. Lalu yang kedua, sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh, membunuh bakteri, virus, kuman penyebab penyakit. Pada gambar, sel darah putih yang berbentuk bulat berwarna putih ini. Nah, lalu yang ketiga, keping darah atau trombosit yang berfungsi untuk membekukan darah ketika terjadi pendarahan atau luka. Nah, keping darah itu pada gambar yang ini ya anak-anak. Oke anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tadi kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah. Betul, kita juga sudah menonton video mengenai sistem peredaran darah ya. Nah, kita juga sudah mengetahui bagaimana fungsi organ peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, anak-anak, sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini, untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah, apakah kalian sudah rajin berolahraga? Lalu, apakah kalian sudah mengonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan tubuh? Sebagai aksi dari pembelajaran hari ini, yang pertama, saya akan makan makanan yang menyehatkan bagi organ peredaran darah. Lalu, saya juga akan menghindari makanan yang mengganggu kesehatan organ peredaran darah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.